semuanya tergantung kepada pilihan, ikhtiar, dan kehendak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan ini pertentangan antara dua aku, ada akunya Tuhan dan akunya diri kita. Jadi Tuhan berkata harus, misalnya Tuhan berkata kepada kita sholat tahajud, kemudian kita menjawabnya tidur gitu kan. Ini pertentangan antara dua aku. Akunya Tuhan menyuruh kita untuk kita beribadah, sementara akunya kita tidak memenuhinya. Kita tidak menjawab perintah ilahi, tetapi akunya kita berkata tidur. Makanya pertanyaan ini terkait dengan pertentangan antara dua aku, akunya Tuhan dan akunya kita. Nah, kita tahu bahwa ada dua hukum yang secara global terjadi di alam semesta ini. Pertama tentang hukum yang disebut dengan takwini, hukum penciptaan. Hukum penciptaan itu ya misalnya kita diciptakan, memang kita merasakan dahaga sehingga kita minum, kita lapar, kemudian kita makan. Jadi tidak satupun manusia yang bisa menghindar dari kaidah ini. Ini disebut dengan kaidah keniscayaan, kemestian, dan keharusan. Atau sebagian para orang-orang teolog menyebutnya sebagai hukum takwini. Nah, ada juga yang terkait dengan hukum tasyri'i atau kehendak, dan ini semuanya tergantung dengan pilihan kita. Kita mau melakukan, mau tidak, semuanya terserah kita. Nah, pertanyaan ini sebenarnya tidak terkait dengan hukum takwini, kemestian, keharusan, keniscayaan, tetapi terkait dengan hukum tasyri'i, yaitu semuanya terkait dengan kehendak kita, apakah kita mau melakukan atau tidak melakukan. Semuanya atas kendali kita. Cuma kalau kita melakukan mendapatkan konsekuensi tertentu, kalau kita tidak melakukan ya juga ada konsekuensinya. Oleh karena itu, di pertanyaan ini menjelaskan jika kau tunduk pada apa yang aku inginkan, kata Tuhan, aku akan mencukupimu atas apa yang kau inginkan. Dan jika kau tidak menyerah atas apa yang aku inginkan, aku akan membuatmu menderita. Nah, artinya kita tahu bahwa seluruh perintah ilahi ini adalah untuk bagaimana manusia sampai kepada kesempurnaan, kita meraih kebahagiaan. Nah, seluruh perintah-perintah ilahi tersebut tujuannya untuk ke sana. Makanya kalau kita tidak mengikuti perintah ilahi, itu sama saja sebenarnya kita menjauhkan diri kita kepada kesempurnaan. Nah, oleh karena itu jangan kaitkan pertanyaan ini dengan dimensi takwini ya, suatu hukum keniscayaan, kemestian, dan keharusan. Jadi kita harus membagi itu sejak awal, dan kemudian kita mengaitkan bahwa pertanyaan ini terkait dengan kaidah takwini atau sesuatu yang semuanya tergantung kepada pilihan, ikhtiar, dan kehendak kita. Nah, hukum syariat semuanya bersifat takwini. Jadi syariat-syariat ini semuanya bersifat takwini, bukan semuanya bersifat tasyri'i, bukan takwini. Maksudnya semuanya atas kehendak pilihan kita masing-masing. Tidak seperti dengan hukum takwini. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau mukmin silahkan, mau kafir juga silahkan. Cuma dua jalan ini tentu punya konsekuensinya masing-masing. Nah, oleh karena itu kita sebagai makhluk yang percaya, yang yakin kepada sistem ilahi, yang sistem ilahi ini berjalan dengan dua hakikat ya. Maksudnya kita berasal dari Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan, yang biasa dirumuskan dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa
kita berasal di kehidupan sebelumnya di alam ruh, kemudian ke dunia, lalu kemudian kita akan berjalan lagi kepada kehidupan setelahnya di alam barzah. Nah, rangkaian dari ini disitulah ada disebut dengan hukum tasyri'i, bahwa untuk mencapai kebahagiaan di alam akhirat ini semuanya berdasarkan atas pilihan kita di dunia ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu kebaikan nanti di akhirat kelak, tentu caranya, jalannya adalah saya mengikuti hukum-hukum tasyri'i. Hukum-hukum tasyri'i yaitu hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada saya, yang semuanya berdasarkan dengan kehendak dan ikhtiar saya. Nah, mudah-mudahan jawaban ini bisa menjawab atas pertanyaan sebelumnya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.